Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, di sini kami kelompok absen dari 21 sampai 30 ingin mempresentasikan kapasitas tukar kation atau KTK. Izinkan saya membaca pengantarnya terlebih dahulu. Mengapa tanah disebut sebagai kulit bumi? Jadi, tanah sering disebut dengan sebagai kulit bumi dan merupakan fondasi utama bagi kehidupan dan kesuburan pertanian. Kesuburan tanah tidak hanya bergantung pada ketersediaan air dan sinar matahari, tetapi secara fundamental ditentukan oleh kemampuannya dalam menyimpan dan memasok nutrisi yang esensial bagi tanaman. Ketergantungan kompleks kesuburan tanah adalah hasil interaksi kompleks dari sifat fisik, tekstur, struktur, sifat kimia, pH, dan KTK, dan sifat biologi aktivitas mikroorganisme. Jadi KTK merupakan salah satu sifat kimia yang paling kritis dari seluruh sifat tanah. Apa itu KTK? Mari kita bahas lebih lanjut. Nah, kali ini kita akan membahas tentang definisi kapasitas tukar kation. Di bagian ini, kita masuk ke salah satu konsep paling penting dalam ilmu tanah, yaitu kapasitas tukar kation atau KTK. Bayangkan tanah seperti bank nutrisi. Setiap nutrisi penting seperti kalium, kalsium, magnesium, sampai amonium adalah uang yang dibutuhkan tanaman untuk tumbuh. Nah, KTK ini adalah seberapa besar kapasitas bank tersebut untuk menyimpan uang nutrisi bagi tanaman. Semakin tinggi kapasitas tukar kation, maka semakin banyak nutrisi yang bisa ditahan, dikelola, dan dilepaskan kembali ke tanaman secara bertahap. Dan menariknya, tanah yang punya kapasitas tukar kation tinggi biasanya jauh lebih subur, lebih stabil, dan efisien dalam menyimpan pupuk. Jadi, secara sederhana, kapasitas tukar kation adalah kemampuan tanah menyimpan nutrisi yang handal. Tanpa KTK, nutrisi mudah hilang dan tanaman akan kesulitan tumbuh optimal. Kapasitas tukar kation tidak muncul begitu saja. Ada dua pemain utama yang menentukan tinggi rendahnya nilai kapasitas tukar kation di tanah, yaitu komponennya. Pemain pertama adalah mineral liat. Bayangkan partikel liat seperti spons kecil yang punya kemampuan sangat luas. Liat tertentu seperti montmorillonite memiliki banyak ruang untuk menyimpan kation, sehingga kapasitas tukar kationnya tinggi. Tapi liat seperti kaolinite permukaannya jauh lebih kecil, sehingga daya simpan kationnya jauh lebih rendah. Pemain kedua adalah bahan organik tanah. Bahan organik ini adalah superhero dalam dunia tanah. Ia memiliki kapasitas tukar kation yang sangat tinggi karena banyaknya gugus fungsional yang aktif. Semakin banyak bahan organik, maka semakin kuat tanah menahan nutrisi. Jadi, kombinasi antara mineral liat dan bahan organiklah yang membuat suatu tanah memiliki KTK tinggi atau rendah. Tanah yang kaya bahan organik, maka KTK-nya naik drastis, tanah lebih subur. Lalu, apa sebenarnya rahasianya? Apa yang membuat tanah bisa menahan nutrisi? Jawabannya adalah muatan negatif. Bayangkan permukaan liat dan bahan organik seperti permukaan magnet yang selalu siap menarik kation positif. Ada dua sumber utama muatan negatif ini. Yang pertama adalah substitusi isomorfik. Ini adalah proses alami ketika atom dalam struktur liat digantikan oleh atom lain yang bermuatan lebih rendah. Akibatnya terbentuklah muatan negatif permanen. Ini seperti bonus kapasitas yang dimiliki tanah sejak terbentuknya. Yang kedua adalah ionisasi gugus fungsional. Pada bahan organik dan tepi liat, ada gugus karboksil dan hidroksil yang melepas ion H plus lalu berubah menjadi bermuatan negatif. Semakin tinggi pH tanah, maka semakin banyak muatan negatif yang muncul. Tetapi itu dipengaruhi oleh semakin basahnya pH tanah dan semakin rendahnya pH tanah. Muatan negatif inilah yang membuat tanah biasa memegang kation nutrisi yang kuat, tapi tidak terlalu kuat sehingga tetap bisa dilepas ketika tanaman membutuhkannya. Ini adalah kunci kesuburan tanah.
Sekarang bayangkan apa yang terjadi di dalam tanah. Ada jutaan kation yang bergerak menempel, terlepas, dan saling berganti posisi. Semuanya terjadi pada skala mikroskopik, tetapi efeknya sangat besar pada pertumbuhan tanaman. Proses ini disebut pertukaran kation. Yang pertama adalah absorpsi. Kation bermuatan positif tertarik dan menempel pada permukaan liat atau bahan organik yang bermuatan negatif. Mereka menempel seperti magnet, tapi sifatnya sementara, mudah lepas dan tergantikan. Kedua, terjadinya pertukaran. Saat akar tanaman melepas ion H+ atau kation lain ke tanah, ion tersebut menendang atau menggantikan kation nutrisi yang menempel. Kation nutrisi tersebut dilepas lalu dilepas ke tanah lalu larutan ke tanah. Ketiga, penyerapan nutrisi oleh tanah. Setelah dilepas, nutrisi berada dalam larutan tanah dan langsung bisa diserap oleh akar. Mekanisme inilah yang menjamin tanaman mendapat pasokan nutrisi secara berkelanjutan. Tanpa proses pertukaran kation, pupuk akan menjadi mudah tercuci, tanaman akan cepat kekurangan nutrisi, dan kesuburan tanah akan menurun drastis. Baik, selanjutnya ada pentingnya KTK bagi kesuburan tanah dan pertanian. Yang pertama, KTK sebagai penyimpan nutrisi. KTK memiliki peran penting dalam menjaga ketersediaan nutrisi di dalam tanah. Kation yang dibutuhkan tanaman tidak mudah tercuci oleh air, sehingga tetap berada di sekitar perakaran. Dengan demikian, tanah dapat menyerap unsur hara secara lebih efektif untuk mendukung pertumbuhannya. Yang kedua, ketersediaan hara. Tanah dengan KTK tinggi akan mampu melepaskan nutrisi secara bertahap sesuai dengan kebutuhan tanaman. Hal ini membantu tanaman tumbuh dengan sehat dan tidak cepat kekurangan unsur hara. Yang ketiga, penyangga pH tanah. KTK juga berperan sebagai buffer atau penyangga pH. Dengan adanya KTK, perubahan pH tanah tidak terjadi secara drastis, sehingga kondisi tanah tetap stabil dan tidak menghambat pertumbuhan tanaman. Yang keempat, efisiensi pemupukan. Pada tanah ber-KTK tinggi, pupuk seperti kalium dan amonium tidak mudah hilang karena dapat ditahan oleh tanah. Pupuk akan dilepaskan secara perlahan sesuai kebutuhan tanaman, sehingga penggunaannya menjadi lebih efisien dan hemat. Yang kelima, resistensi terhadap kekeringan. Tanah yang memiliki KTK tinggi umumnya mampu menahan air lebih baik. Hal ini mendukung tanaman tetap hidup saat musim kemarau atau dalam kondisi kekeringan. Nah, dapat disimpulkan secara keseluruhan, KTK sangat mempengaruhi kemampuan tanah dalam menyediakan hara bagi tanaman. Tanah dengan KTK tinggi lebih subur, lebih hemat pemupukan, lebih stabil pH-nya, dan tahan akan kekeringan. Sebaliknya, tanah dengan KTK rendah perlu pemupukan lebih sering dan rentan kehilangan nutrisi. Selanjutnya kita ke bagian mekanisme tukar kation. Mekanisme pertukaran kation adalah proses dinamis di mana kation pada permukaan kaloid tanah dapat ditukar dengan kation lain dalam larutan tanah. Yang pertama yaitu ada adsorpsi. Kation-kation bermuatan positif seperti kalsium, magnesium, kalium, natrium, dan amonium tertarik dan menempel pada situs-situs bermuatan negatif pada permukaan partikel liat dan bahan organik tanah. Ini bukan ikatan permanen. Proses ini terjadi karena partikel tanah memiliki muatan negatif yang menarik kation positif. Kation hanya menempel lemah sehingga mudah dilepas kembali. Inilah yang memungkinkan tanah menyimpan nutrisi sementara tanpa menguncinya. Yang kedua yaitu ada pertukaran. Ketika ada kation lain dalam larutan tanah, misalnya ion hidrogen dari akar atau asam organik, kation yang teradsorpsi dapat ditukar. Kation dengan muatan lebih tinggi atau ukuran lebih kecil cenderung lebih kuat teradsorpsi. Pada tahap ini, kation yang menempel bisa ditukar oleh kation lain yang hadir. Akar tanaman sering mengeluarkan ion hidrogen untuk menukar posisi kation nutrisi. Proses ini membuat nutrisi terus bergerak dan tetap tersedia.
Yang ketiga yaitu pelepasan nutrisi. Proses pertukaran ini memungkinkan tanaman mengambil nutrisi kation yang dibutuhkan dari permukaan kaloid tanah melalui akar sambil melepaskan ion hidrogen sebagai imbalan. Ketika akar butuh nutrisi, ia menukarkan ion hidrogen dengan kation seperti kalium atau kalsium yang menempel di tanah. Kation tersebut lepas ke larutan tanah lalu langsung diserap akar. Inilah cara tanah menyediakan nutrisi secara berkelanjutan. Keseimbangan antara kation yang terabsorpsi dan yang ada dalam larutan tanah sangat penting untuk ketersediaan nutrisi bagi tanaman. Baik, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi nilai KTK tanah. Yang pertama ada faktor jenis mineral liat. Mineral liat 2:1 seperti montmorillonite dan vermiculite memiliki KTK yang jauh lebih tinggi daripada mineral liat 1:1 seperti kaolinite karena struktur internal dan area permukaannya yang lebih besar. Kedua, ada kandungan bahan organik tanah atau BOT. BOT memiliki KTK yang sangat tinggi sekitar 200-400 ml atau 100 gram karena banyaknya gugus fungsional seperti karboksil dan hidroksil yang dapat terionisasi. Peningkatan BOT secara signifikan dapat meningkatkan KTK total tanah. Yang ketiga ada pH tanah. Nah, KTK tanah bersifat pH dependen. Pada pH yang lebih tinggi atau alkali, lebih banyak gugus fungsional terionisasi dan menghasilkan lebih banyak situs bermuatan negatif, sehingga KTK meningkat. Sebaliknya pada pH rendah atau asam, KTK cenderung menurun. Yang keempat ada tekstur tanah. Tanah dengan proporsi liat yang lebih tinggi memiliki KTK lebih tinggi daripada tanah berpasir, karena partikel liat lebih kecil dan memiliki area permukaan spesifik yang lebih besar. Metode pengukuran KTK dan strategi pengelolaan tanah. Metode pengukuran KTK. Pengukuran KTK biasanya dilakukan di laboratorium menggunakan metode analisis standar. Beberapa metode umumnya yaitu meliputi: yang pertama, metode amonium asetat atau pH 7. Ini adalah metode standar yang banyak digunakan. Sampel tanah dijenuhkan dengan larutan amonium asetat pada pH 7. Kemudian kelebihan amonium dicuci dan amonium yang teradopsi diekstraksi dan diukur. Yang kedua, metode barium klorida. Biasanya digunakan untuk tanah yang mengandung gypsum dan karbonat. Yang ketiga, metode cobalt heksamina klorida. Metode yang lebih modern dan cepat untuk pengukuran KTK yang lebih efektif. Pemilihan metode tergantung pada karakteristik tanah dan tujuan analisis. Lalu selanjutnya, strategi pengelolaan tanah berdasarkan KTK. Yaitu pertama, pupuk yang tepat. Untuk tanah KTK rendah, misalnya tanah berpasir, pemupukan harus dilakukan lebih sering dengan dosis kecil untuk mencegah pencucian nutrisi. Untuk tanah KTK tinggi, pupuk dapat diberikan dalam dosis lebih besar dan kurang sering. Selanjutnya, ameliorasi tanah. Pada tanah dengan KTK sangat rendah, penambahan bahan organik seperti kompos, pupuk kandang, atau biokar dapat secara signifikan meningkatkan KTK. Selanjutnya, manajemen pH, yaitu mempertahankan pH tanah pada rentan optimal 6,0 sampai 7,0, memaksimalkan KTK dan ketersediaan nutrisi. Pengapuran dapat meningkatkan KTK pada tanah masam. Yang terakhir, pelindungan erosi, yaitu erosi dapat menghilangkan lapisan pada tanah yang kaya akan bahan organik, menurunkan KTK secara keseluruhan. Baik, kita masuk ke KTK atau biasa disebut dengan kapasitas tukar kation. Itu sendiri adalah kemampuan tanah untuk menahan atau menyediakan unsur hara bagi tanaman. Nah, semakin tinggi nilai KTK itu, maka semakin baik tanah dalam menyimpan unsur hara penting seperti Ca, Mg, K, dan juga NH4+. Nah, dari konsep ini sangat penting dalam kesuburan tanah karena menentukan seberapa efisien tanaman itu menerima nutrisi dari pupuk maupun dari tanah itu sendiri. Kita bagian mana KTK tinggi. Tanah dengan KTK tinggi bekerja sebagai bank nutrisi, yang artinya tanah mampu untuk menyimpan lebih banyak nutrisi atau kation dan esensial yang tidak mudah kehilangan nutrisi akibat hujan atau pencucian. Kondisi ini membuat ketersediaan hara itu lebih stabil dalam jangka panjang. Selain itu, tanah dengan KTK tinggi itu berpotensi untuk memiliki struktur yang lebih baik dan mendukung perkembangan aktivitas atau akar serta mekanisme tanah sendiri. Di kedua itu ada ketersediaan hara optimal. Nah, karena nutrisi tersimpan dengan baik, tanah dapat melepaskan unsur hara secara bertahap
yang mana itu membantu pertumbuhan karena mereka membutuhkan pasokan yang lebih stabil, bukan sekaligus. Mekanisme pelepasan bertahap ini mengurangi pertengahan risiko kehilangan hasil hara sehingga pupuk yang diberikan menjadi lebih efisien dan tidak terbuang secara percuma. Nah, yang ketiga ada penyerapan efisien. Dengan pasokan hara yang konsisten, tanaman dapat menyerap nutrisi lebih efisien, berkembang lebih sehat dan lebih panjang, dan lebih mampu mengambil air dan unsur hara. Sebaliknya, jika KTH itu tergolong rendah, maka nutrisi akan cepat hilang dan mudah mengalami kekurangan unsur hara meskipun pupuk sudah diberikan. Misal masuk keempat, di mana pertumbuhan tanaman optimal. Nah, di sini jika nutrisi terdirias dengan baik dan diserap secara efisien, tanaman dapat tumbuh lebih optimal, proses fotosintesis lebih baik, akar dan tajuk berkembang baik, serta pembentukan bunga dan buah meningkat, dan hasil panen menjadi lebih tinggi. Tanaman juga lebih tahan terhadap pencemaran dan lebih sehat secara keseluruhan. Baik, penutupnya itu secara ringkas, KTK menjadi faktor utama yang menghubungkan antara penyimpanan nutrisi, pelepasan, penyerapan, hingga pertumbuhan tanaman. Nah, tanah dengan KTK tinggi mampu menjaga keseimbangan unsur hara, membuat pupuk lebih efektif, dan mendukung pertumbuhan tanaman lebih cepat atau lebih efektif lah. Memahami KTK itu sendiri membantu kita untuk mengelola tanaman dengan lebih tepat untuk menghasilkan hasil pertanian yang lebih baik. Studi kasus KTK pada berbagai jenis tanah di Indonesia. Indonesia, dengan keragaman geologi dan iklimnya, memiliki berbagai jenis tanah dengan nilai KTK yang sangat bervariasi. Jenis tanah yang pertama yaitu tanah latosol atau oksisol, dicirikan oleh warna merah kuning, pelepukan lanjut, dan dominasi mineral liat kaulinit. Nilai KTK tanah ini tergolong rendah hingga sedang, yakni 5-20, sehingga unsur haranya mudah tercuci. Untuk menjaga kesuburannya, tanah ini memerlukan penambahan bahan organik dan pemupukan secara teratur. Yang kedua, yaitu tanah andosol, yang berasal dari abu vulkanik, memiliki kandungan bahan organik dan mineral amorf yang tinggi, sehingga KTK-nya sangat tinggi, yakni 30-100 lebih. Kondisi ini membuat tanah andosol sangat subur dan efisien dalam menahan unsur hara, sehingga sesuai untuk berbagai jenis tanaman. Yang ketiga, yaitu tanah vertisol, yang kaya akan mineral liat tipe 2:1, seperti montmorillonite, dan memiliki nilai KTK yang tinggi, yakni 30-60. Tanah ini subur secara kimia, tetapi memiliki kendala fisik bersifat mengembang saat basah dan mengerut saat kering, sehingga memerlukan pengelolaan air dan pengolahan tanah yang hati-hati. Sementara itu, tanah fosforit merah kuning atau PMK bersifat masam, miskin hara, dan memiliki KTK yang sangat rendah, yakni 2-10. Tanah ini memerlukan ameliorasi intensif seperti pengapuran dan penambahan bahan organik agar dapat produktif. Dengan demikian, studi kasus ini menunjukkan bahwa karakteristik tanah di Indonesia sangat beragam, dan setiap jenis tanah memerlukan pendekatan pengelolaan KTK yang berbeda untuk mencapai potensi pertanian maksimal. Kali ini saya akan menjelaskan materi dari bab 9, strategi peningkatan KTK untuk pertanian berkelanjutan dan dampak KTK pada pertumbuhan tanaman produksi. KTK adalah kapasitas tukar kation adalah kemampuan tanah dalam menahan dan penyediaan unsur hara bagi tanaman. KTK dapat ditingkatkan terutama melalui penambahan bahan organik seperti kompos, pupuk kandang, sisa tanaman, dan biokar. Karena bahan organik memiliki banyak muatan negatif yang mampu meningkat kation hara. Selain itu, pengaturan pH tanah juga penting. Tanah yang terlalu asam akan memiliki KTK rendah, sehingga dilakukan pengapuran untuk penaikan pH agar tanah dapat meningkatkan nutrisi lebih baik. KTK yang tinggi memberikan banyak manfaat bagi tanaman. Penyerapan nutrisi menjadi lebih optimal karena unsur hara tersedia lebih stabil sekitar akar. Hal ini berdampak langsung pada peningkatan hasil panen baik dari segi jumlah maupun kualitas. Tanaman juga menjadi lebih tahan terhadap stres lingkungan seperti kekeringan
ringan karena tanah mampu menyimpan air dan nutrisi lebih lama. Selain itu, pupuk yang diberikan menjadi lebih efisien digunakan tanaman karena nutrisi tidak mudah tercuci oleh air, sehingga penggunaan pupuk dapat dikurangi dan lebih hemat biaya. Jadi, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari KTK. Kapabilitas tukar kation atau KTK berfungsi sebagai indikator vital yang mencerminkan kesehatan dan kesuburan tanah. KTK adalah kapasitas alami tanah untuk menahan alami nutrisi dan menahan pertukaran nutrisi panjang bermuatan positif seperti kalsium, magnesium, dan kalium. Kemampuan ini sangat krusial dalam fungsi tanah sebagai penyangga pH dan penyimpan cadangan air. Oleh karena itu, mengelola dan meningkatkan KTK merupakan prasyarat mutlak untuk mewujudkan sistem pertanian yang tidak hanya produktif tetapi juga tangguh dan berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan implementasi 3 pilar strategis yang saling terintegrasi. Yang pertama, kita lakukan fondasi data, yaitu analisis tanah rutin. Langkah pertama yang esensial adalah melakukan pengujian tanah secara berkala dan rutin. Analisis ini tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan angka nilai KTK saat itu, tetapi juga untuk memantau sebaran ketersediaan unsur hara makro dan mikro. Data akurat dari pengujian tanah menjadi fondasi ilmiah yang memungkinkan petani untuk mendeteksi dini penurunan KTK atau defisiensi hara. Dengan informasi ini, keputusan manajemen seperti jenis dan dosis pembenah tanah atau pupuk yang akan digunakan dapat dibuat secara tepat sasaran, sehingga meminimalkan pemborosan sumber daya dan potensi pencemaran lingkungan. Yang kedua adalah kunci utama, yaitu menjaga keseimbangan pH. Nilai KTK sangat sensitif terhadap pH tanah, terutama pada jenis tanah di Indonesia yang memiliki muatan variabel. Pada tanah-tanah tersebut, KTK akan meningkat secara signifikan ketika pH didekati ke rentang optimal. Oleh karena itu, menjaga pH tanah dalam basis optimal adalah kunci untuk memaksimalkan potensi KTK. Yang ketiga adalah pembangun jangka panjang, prioritas bahan organik. Bahan organik adalah komponen ajaib dalam penggunaan KTK. Koloid organik memiliki nilai KTK yang berkali-kali lipat lebih tinggi dibandingkan koloid mineral tanah. Lihat, meningkatkan presentasi bahan organik tanah adalah strategi jangka panjang yang paling efektif untuk membangun dan memperkuat KTK. Praktek pertanian harus memprioritaskan pengembalian dan peningkatan bahan organik melalui penggunaan pupuk kandang, pupuk hijau, dan pengembalian residu tanaman. Meningkatkan KTK yang dihasilkan oleh bahan organik tidak hanya memperkuat cadangan nutrisi, tetapi juga secara bersamaan memperbaiki struktur tanah, meningkatkan daya serap air, dan aktivitas mikrobial. Kesimpulannya, dengan memadukan secara harmonis analisis data yang akurat, penyesuaian pH yang terkontrol, dan pengayaan bahan organik yang berkelanjutan, petani dapat bergerak maju menuju pertanian lestari. Pendekatan holistik ini menciptakan ekosistem yang lebih tangguh terhadap perubahan iklim dan tekanan lingkungan, menjamin pertumbuhan tanaman yang sehat, dan pada akhirnya menjadi jaminan ketahanan pangan jangka panjang bagi Indonesia. Baik, sekian kesimpulan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.